Kenapa memilih STIS? Nah, kenapa sih kalian harus milih STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan non-militer? Mungkin nggak ini menjadi materinya, kalian boleh banget datangin dosen dan bertanya kepada dosen kayak gitu. Nah, selain itu di STIS juga banyak UKM-nya atau unit kegiatan mahasiswanya. Jadi kita ini hanya lebih mengurangi biaya kalian ya. Nah, kenapa nggak perkuliahannya berlangsung dari jam 7:30 pagi sampai jam, apakah ada tes fisik seperti DTU dan apakah yang ada riwayat operasi bisa ikutan? Nah, jadi ketika kita melakukan treadmill nanti dilekatkan beberapa alat di dada kayak. Terus yang 8, tips buat menghilangkan atau ngurangin mata minus dong Kak. Jadi sebenarnya aku juga mata minus ya, dan aku juga belum bisa menghilangkan atau ngurangin mata minus aku. Tapi dari yang aku dengar, tipsnya itu yang pertama itu banyak makan wortel kayak gitu. Terus yang kedua, aku nggak tahu sebutannya apa di daerah kalian, tapi kalau di Medan Sumatera Utara itu sebutannya rimbang. Nah, katanya sih banyak-banyak makan atau minum jus rimbang. Nah, aku nggak tahu nama lainnya, jadi coba kalian search ya di Google, rimbang di Medan itu kayak mana. Oke, kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan ke-9. Antara jurusan statistika dan komputasi statistika, yang lebih banyak hafalannya jurusan apa ya Kak? Nah, sebenarnya nggak ada jurusan yang lebih banyak hafalan yang mana. Sebenarnya di STIS itu yang penting adalah konsep. Nah, ketika kalian udah paham konsepnya, jadi ketika nanti kalian ujian, kalian akan lebih mudah menjawab soal-soalnya. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya kalian menemukan beberapa mata kuliah yang kalian rasa ini isinya hafalan semua kayak gitu, tapi balik lagi yang penting itu konsep. Nah, ketika nanti ujian, menurut aku ya, kita itu nggak lagi ujian seperti anak SMA. Jadi maksudnya adalah nggak lagi banyak tipe soal yang seperti hafalan gitu. Sebenarnya tipe soal yang nanti kalian hadapi ketika di kampus adalah pemahaman konsep. Jadi ketika kalian udah paham konsepnya, kalian nggak perlu ngapal, kalian hanya perlu mengembangkan konsep yang ada di pikiran kalian kayak gitu. Terus selanjutnya, jelasin secara luas Kak apa itu STIS. Nah, apa itu Polstat STIS atau Politeknik Statistika STIS? Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang bernaung di bawah Badan Pusat Statistik dan mempelajari ilmu statistika. Dan Politeknik Statistika STIS ini berdiri sejak 1958 dengan nama AIS atau Akademi Ilmu Statistik, kemudian berganti menjadi STIS seperti yang sering kita sebutkan, atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan sekarang menjadi Politeknik Statistika STIS. Sedangkan Politeknik Statistika STIS ini sudah melahirkan 61 angkatan. Nah, kalian yang mungkin nonton video ini adalah calon-calon STIS angkatan 62, atau mungkin ada yang nonton calon-calon 63 dan selanjutnya. Lokasi Polstat STIS. Nah, lokasi Polstat STIS itu ada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 64C, RT 1 RW 4, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Nah, apa sih Kak BPS itu? BPS itu adalah Badan Pusat Statistik, yaitu lembaga pemerintah yang non-departemen yang menyediakan data dan berperan aktif bagi perstatistikan Indonesia. Nah, jadi BPS itu langsung berada di bawah naungan presiden. Jadi kita bukan lembaga kementerian gitu.
Terus apa aja sih kegiatan mahasiswa STIS? Nah, kegiatan mahasiswa STIS yang pertama pasti ada perkuliahan. Terus nanti akan ada apel. Apel itu seperti upacara, tapi biasanya dilakukan di auditorium STIS. Terus ada juga kuliah umum, selanjutnya ada seminar, dan lain-lain. Seperti yang udah aku jelasin, jadi di STS itu nanti nasib setelah lulusnya adalah penempatan. Penempatannya yaitu di Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gimana sih Kak penempatannya? Penempatannya itu kampus yang menetapkan kayak gitu. Tapi ketika kalian nanti 10 besar di angkatan kalian, di jurusan yang ada di angkatan kalian, nanti kalian bebas menentukan kalian ingin penempatan di mana. Dan program studi yang ada di STIS itu adalah D3 Statistika dan D4 dengan 2 jurusan yaitu Statistika dan Komputasi Statistika. Nah, nanti di tingkat 3 atau semester 5 nanti kita akan penjurusan lagi bagi program studi D4 Statistika nantinya akan penjurusan kedua pilihan, yang pertama Statistika Ekonomi dan yang kedua Statistika Sosial Kependudukan. Yang Komputasi Statistik nanti juga akan penjurusan kedua pilihan juga. Yang pertama Science Data atau Data Science ya itu. Terus yang kedua adalah SI atau Sistem Informasi. Jalur masuk di STS itu juga ada 2. Yang pertama ada ikatan dinas, yang kedua adalah tugas belajar. Ikatan dinas adalah bagi mereka yang lulusan SMA. Nah, dan yang tugas belajar itu adalah bagi mereka pegawai-pegawai BPS yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di STIS gitu, untuk kuliah di STIS. Dan persyaratan umum untuk masuk STIS pasti kalian udah tahu ya kalau misalnya kalian udah daftar STIS. Yang pertama sehat jasmani, bebas narkoba, dan juga tidak buta warna. Nah, tahun ini juga untuk mata minus dibatasin ya, jadi maksimalnya 6. Dan persyaratan untuk nilainya adalah minimal 8 ya di ijazah kalian untuk nilai bahasa Inggris dan nilai matematika. Oke, itu aja mungkin gambaran STIS secara umum. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Tes kesehatan di STIS kayak mana ya Kak? Apakah sebelum atau setelah treadmill dilakukan tes kesehatannya? Lalu apa aja sih kira-kira yang mempengaruhi diri kita gak lolos pada tes kesehatan? Tipsnya juga Kak. Nah, ini nih sebenarnya tes kesehatan di STIS itu seperti medical check up aja. Nah, apakah sebelum atau setelah treadmill dilakukan tes kesehatannya? Kalau aku jelasin ya, ketika aku tes kesehatan 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu itu aku tes kesehatan di Prodia. Nah, saat itu juga ada tes fisiknya. Jadi ketika kita nanti akan tes kesehatan, kita akan melakukan pendaftaran administrasi. Nah, saat itu aku memiliki nomor urutan yang terakhir, yang 2 paling akhir. Nah, jadi saat itu aku juga udah kebelet pipis. Tapi karena pendaftaran administrasinya antriannya masih panjang, jadi aku kayak nanya ke ibunya, Bu, toilet di mana ya gitu kan. Terus ibunya bilang, kenapa? Ya Bu, saya mau buang air kecil gitu kan. Tapi sebenarnya di sini yang mau aku ceritain adalah ketika orang masih pendaftaran administrasi, aku udah tes urin duluan kayak gitu. Jadi aku dikasih botol kecil untuk menampung urin aku. Nah, setelah itu baru aku antri lagi untuk melakukan administrasi. Terus setelah melakukan administrasi, aku langsung ke tes cek darah.
jadi aku diambil darahnya. Setelah itu aku melakukan tes-tes yang tes non lab seperti mengecek tinggi, mata minus, terus buta warna atau tidak, kayak gitu-gitu. Dan selanjutnya setelah non lab aku melakukan tes setelah itu aku makan siang di suatu ruangan sama yang lainnya. Nah, setelah makan siang dan mungkin beristirahat cukup kan, setelah itu aku melakukan treadmill. Nah, di treadmill itu seperti yang aku katakan sebenarnya nggak nyampe 12 menit. Jadi ketika dokternya udah bilang udah, kita nggak perlu melakukan treadmill lagi. Jadi sebenarnya rangkaian tes kesehatan di STS itu hanya seperti medical check up aja. Lalu apa aja sih Kak yang kira-kira mempengaruhi diri kita nggak lolos pada tes kesehatan, tipsnya juga Kak? Nah, untuk tips ini sebenarnya tips dari aku yaitu yang penting kalian jaga kesehatan kalian, dan pada waktu akan tes kesehatan usahakan diri kalian itu benar-benar sehat, yaitu maksudnya kalau bisa pilek pun jangan gitu, seperti batuk, flu, kalau bisa jangan pada saat tes kesehatan. Nah, untuk tipsnya aku sih karena dulu nggak tahu tes fisik yang dimaksud itu kayak mana, jadi aku biasanya pada pagi atau sore hari itu aku melakukan jogging. Aku jogging, terus setiap hari aku pasti mengonsumsi jus buah. Dan H-3, H-2, H-1 menuju tes kesehatan, aku mengonsumsi Bir Brand. Kalian tahu kan susu Bir Brand? Terus tipsnya itu aja sih, yang penting kalian jaga kesehatan kalian. Kak, ini kan tesnya TKD dulu. Kita fokus ke tes TKD dulu atau sekalian persiapan buat tes matematikanya ya Kak? Nah, menurut aku kalian sekalian persiapan buat tes matematikanya ya. Jadi gak ada yang namanya mana lebih penting, walaupun TKD-nya lebih dulu, walaupun nanti akan ada sistem gugur di setiap tahap, tapi ada baiknya kalian persiapkan keduanya gitu. Kita nggak mau kalau misalnya nanti tes matematikanya hanya berjarak 2 minggu sama tes TKD-nya, terus kalian jadi kekurangan persiapan, jangan ya. Nah, jadi kalian buat aja jadwal kalian dalam seminggu gitu. Misal 4 hari kalian membahas atau belajar matematika, dan 3 hari selanjutnya kalian belajar TKD. Terus saran dari aku juga, kalian buat target soal kalian. Misal dalam sehari aku harus mengerjakan 30 soal matematika dan 20 soal TKD kayak gitu. Karena aku juga dulu kayak gitu ya. Jadi aku buat target soal yang harus aku kerjakan dalam sehari. Nah, kalian juga boleh menerapkan itu. Nah, jadi jawaban aku adalah jangan kalian belajar TKD doang karena TKD yang memang kalian akan hadapi lebih dulu, tapi juga belajar matematika buat jadwal kalian. Kayak gitu, buat target soal kalian. Karena sayang banget kalau misalnya nanti kalian lulus tahap 1 tapi persiapan untuk matematikanya kurang. Itu sayang banget kan. Dan apalagi kalau misal jarak antara TKD dan matematikanya nanti misal 2 minggu. Nah, kalau kalian baru mau mulai nanti persiapan matematika dan persiapan kalian kurang, walaupun kalian lulus tahap 1, itu akan sangat disayangkan kalau misalnya persiapan kurang di matematika nanti. Terus nanti untuk tahap matematika menurut aku soal-soalnya akan lebih mudah daripada 2 tahun lalu, karena tahun ini tuh siswa SMA jurusan IPS dan siswa SMK jurusan tertentu itu udah boleh mendaftar, jadi pasti soal matematikanya akan lebih mudah. Dan kata angkatan 61 di tahun lalu pada tahap tes matematikanya, soal matematikanya pun lebih mudah, lebih banyak matematika wajib. Jadi menurut aku ini kesempatan yang besar bagi kalian. Persiapkan diri kalian sebaik-baiknya, latih soal yang banyak, dan jangan malas-malasan. Lanjut
ke pertanyaan selanjutnya yang ke-13. Apa tantangan tersulit masuk STIS menurut kakak? Nah, menurut aku karena tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya itu tahap pertamanya adalah matematika, jadi menurut aku itu yang paling sulit adalah matematika. Karena ketika tahap 1 itu nanti yang diterima atau yang lulus itu hanya 2000-an anak dari yang mendaftar belasan ribu gitu. Nah, apalagi di tahun kalian itu yang mendaftar 27.000 ya, 27.000 hampir 28.000. Nah, apalagi di tahun kalian pasti nanti yang gugur di tahap 1 akan lebih banyak lagi. Jadi menurut aku tantangan tersulit itu adalah tahap 1 karena harus lulus dari berapa persen anak kayak gitu. Nah, itu ya menurut aku tantangan tersulitnya. Terus pertanyaan yang terakhir materi apa kak yang sering keluar di TWK dan matematika? Nah, menurut pengalaman aku ya, materi yang sering keluar di TWK itu adalah PKN. Dan dulu sih aku dapatnya undang-undang itu 2 atau 3 soal, bahkan teman aku ada yang nggak dapat soal undang-undang. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah PKN. Terus untuk matematika nggak ada materi apa yang sering keluar, tapi kalian pelajari aja materi-materi matematika kalian sewaktu SMA. Dan untuk tahun ini khususnya lebih dalami lagi matematika wajib kalian karena kan anak IPS dan SMK udah boleh nyoba tuh. Nah, jadi pasti matematika yang akan keluar itu seputar matematika wajib. Kalaupun ada matematika minat atau matematika IPA itu hanya berapa persen kayak gitu. Nah, jadi segitu aja dulu Q&A kita. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan tanya melalui grup kalian atau kolom komentar. Apa sih Mbak? Jangan kayak gitu. Yang satu sana. Makasih yang udah nonton. Kita lanjut lagi nanti kapan-kapan. Dadah.